Pemirsa, Ketua Jokma Nusantara Bersatu Andi Azwan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Respon Sianipar terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu S2, S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Respon Sianipar yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui lantaran warna ijazah S3 milik Respon Sianipar terlihat berbeda. Bahkan Andi menyebut polemik terkait dengan ijazah ini sebagai maling teriak maling. Panggilannya Bang Bill ya, panggil Taufik Bilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mens reanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sementara ahli dari kubu Roy Suryo CS, Bonatua Silalahi mendatangi KPUD DKI Jakarta dan juga Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan kepada KPUD saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 yang lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi pada tahun 2014 dan juga tahun 2019 yang digunakan untuk mencalonkan dirinya saat Pilpres lalu. Kemudian nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Setelah terkumpul nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan juga kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang. Sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Kemudian dokumen itu diunggah ke Bonatua ke media sosial dan juga dapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna, tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang, yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak Publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet.
Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi jasa Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi jasa Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardayanti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bonatua Silalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari penjabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Yang F adalah perseorangan. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Informasi lainnya pemirsa, anak Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza dituntut 18 tahun penjara terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018 sampai dengan 2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa juga menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidi penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidi penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Akibat terlilit hutang, seorang perempuan nekat melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku juga hampir berhasil menggondol emas nilai 2 miliar rupiah. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas. Dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang. Nah ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah terjadi saat ajang pameran kerajinan Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center. Kemudian polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini dalam pengejaran. Inilah kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi senilai 1,3 miliar rupiah di Hall Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah pelaku yang diduga terdiri dari 2 pria dan 1 wanita terlihat membawa karung besar berisi batik mewah. Aksi pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Mengantongi CCTV-nya, kita sudah mengantongi beberapa identitas dari orang yang terekam di CCTV tersebut. Kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkaranya. Berapa orang yang teridentifikasi? Teridentifikasi kurang lebih 3 orang. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah melakukan pengejaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.